Yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai understanding ethical and social issue related to system. Penyimpangan ini dalam penilaian etika dan bisnis terjadi di berbagai industri. Dalam lingkungan hukum baru saat ini, manajer yang melanggar hukum dapat divonis atau kemungkinan besar bisa dipenjarakan. Yang berikutnya merupakan contoh tabel mengenai kasus-kasus penilaian etis yang gagal oleh senior dan manajer menengah. Berikutnya, etik atau etika. Etika mengacu pada prinsip benar dan salah yang bertindak sebagai individu agen moral bebas, digunakan untuk membuat pilihan untuk memandu perilaku mereka. Informasi sistem menimbulkan pertanyaan etis baru bagi individu dan masyarakat karena mereka menciptakan peluang untuk perubahan sosial yang intens. Dan dengan demikian mengancam keberadaan distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Pengembangan dari teknologi informasi akan menghasilkan keuntungan bagi banyak orang dan biaya bagi orang lain. Masalah etika dalam sistem informasi telah diberikan urgensi baru dengan munculnya internet dan perdagangan elektronik. Teknologi internet dan perusahaan digital membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mendistribusikan informasi. Melepaskan kekhawatiran baru tentang penggunaan informasi pelanggan yang sesuai, perlindungan privasi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Masalah etika mendesak lainnya yang diangkat oleh sistem informasi, termasuk menetapkan akuntabilitas untuk konsekuensi sistem informasi, pengaturan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keselamatan individu dan masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai dan lembaga yang dianggap penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai a model for thinking about ethical, social, and political issue. Masalah etika, sosial, dan politik sangat erat kaitannya. Di 5 etika, Anda mungkin baca seorang manajer sistem informasi biasanya tercermin dalam sosial dan debat politik. Kita dapat menggunakan model ini untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan etika, sosial, dan masalah politik. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi moral utama dimensi masyarakat informasi yang melintasi berbagai tingkatan tindakan individu, sosial, dan politik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai 5 moral dimension of the information age. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Hak informasi apa yang dilakukan individu dan organisasi memiliki sehubungan dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, hak dan kewajiban properti. Bagaimana kekayaan intelektual tradisional, hak dilindungi dalam masyarakat digital di mana pelacakan dan akuntansi untuk kepemilikan sulit, dan mengabaikan hak milik seperti itu begitu mudah. Lalu yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan tanggung jawabnya kerugian yang terjadi pada informasi individu dan kolektif atau hak milik. Lalu yang keempat, kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan, atau dari lembaga mana kita harus melindungi pelanggaran, atau nilai-nilai dan praktik budaya mana yang didukung oleh teknologi informasi.